Halo Sobat YouTube, Sobat Tabu Lampot. Jumpa lagi di channel Keluarga Hijau yang membahas tentang tanaman buah dalam pot, yaitu istilahnya tabu lampot. Hari ini saya akan membahas tips dan trik keberhasilan tabu lampot 100% karena banyak yang request. Hari ini saya akan membahas hal tersebut. Kira-kira faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan tabu lampot. Oke, sebelumnya seperti biasa kita akan update beberapa tanaman tabu lampot yang ada di kebun ini. Kebun ini berisi 60-70 pot jenis tanaman buah berbagai macam, mulai dari jenis jeruk, kelengkeng, dan buah-buah eksotis lainnya. Oke, yang blok sebelah sini ini saya isi dengan varietas jeruk ya. Berbagai macam jeruk yang mungkin sebelumnya sudah pernah diliput. Ini ada jeruk dekopon sudah dipanen. Ini ada jeruk baby dalam pot 50 cm. Nah, ini yang namanya kemarin bertanya tentang ukuran pot. Ini tanaman sedang saya tanam di pot 50 cm. Harganya 30 sampai 45.000 rupiah. Ini pot ukuran besar. Saya beli dengan harga 55.000 sampai dengan 75.000 rupiah. Tergantung ada di mana daerahnya. Ini tanaman kelengkeng ada yang sedang berbuah. Ini kelengkeng mata lada, ukurannya besar sekali. Berbagai macam jeruk. Nih, jeruk kasturi, jeruk BW berbuah lebat, jeruk nagami yang tidak berhenti berbuah. Ini ada kelengkeng satu jari kalau di sini namanya, atau kelengkeng mata lada. Ini sedang berbuah lebat. Baru saya replanting atau saya tanam ulang. Mungkin selanjutnya saya akan bahas cara menanam ulang supaya tidak repot-repot membongkar media. Saya akan memberikan tips and triknya. Jeruk santang yang buahnya sangat banyak ditanam di pot 40 cm. Ini adalah belimbing dewi berbunga lebat, berbuah lebat sebelumnya. Buatin yang sudah saya cangkok. Ada sirsak madu di belakang. Sawo jumbo. Ini ada kelengkeng mata lada dalam drum berbuah cukup lebat. Berbagai macam koleksi tabu lampot. Kebetulan tadi malam hujan lebat sehingga tidak perlu melakukan penyiraman. Jambu kancing merah, jeruk kunci, jeruk nagami pot kedua, buahnya sedang banyak sekali, bunganya berhasil semua. Jeruk sunkis. Tanaman besar ada belimbing jumbo, belimbing Bangkok. Berbagai macam buah tin ada di sini. Ya. Srikaya jumbo, leci biwa yang bibit-bibit baru kemarin, cherry beach. Ternyata ini banyak juga penggemarnya, rekan-rekan di YouTube. Saya sangat senang ada yang sharing perkembangan leci ini. Cherry bukan leci. Cherry ini katanya mudah berbuah. Ya, mudah-mudahan di kebun saya juga tidak sulit membuahkannya. Jambu Australia, srikaya merah. Ini dia belimbingnya, ya. Berbuah lebat sekali. Jambu Jamaika sudah besar batangnya. Mangga yang sedang berbuah ini, ya. Mangga Okyong. Jambu getas merah, buahnya banyak, sudah dipanen. Ini baru
koleksi terbaru jambu kristal sudah berbunga, cangkok, dan alpukat mentega. Oke pemirsa, langsung saja ke topik utama. Apa saja yang menentukan keberhasilan dari tabu lampot ini? Saya akan memberikan tips 100% keberhasilan tabu lampot ini. Ya, tabu lampot ini tidak bisa diterapkan 100% di daerah masing-masing karena penanganan orang juga berbeda-beda, tapi setidaknya saya bisa memberikan gambaran apa yang sudah saya alami. Oke, yang pertama yang memberikan keberhasilan dari tabu lampot adalah pemilihan bibit. Kita kasih contoh jeruk sunkist ini. Ini hanya tumbuh 60 cm mungkin tingginya. Buahnya sudah ada 6 buah dengan postur yang bagus. Nah, ini adalah contoh pemilihan bibit yang bagus. Jangan pernah menanam tabu lampot dengan asal biji, sumber dari biji, karena dia membutuhkan waktu buah yang cukup lama, juga membutuhkan pembentukan sifat genetika yang belum tentu sebaik dari tanaman unggul jenis yang sama. Jadi belilah bibit yang sumbernya dari indukan yang bagus, bisa dari okulasi ataupun dari stek, cangkok, dan sebagainya ya. Untuk teman-teman yang terlanjur menanam dari biji, jangan putus asa karena ini belimbing. Bangkok juga saya tanam dari biji. Singkat cerita, ini saya beli di supermarket karena buahnya menarik. Saya tanam di biji, dalam usia sekarang sudah menginjak 3 sampai 3,5 tahun sudah bisa berbuah. Tapi bedanya dengan belimbing ini yang saya beli dari hasil sambung, ini hanya dalam waktu 2 bulan sudah berbuah, lebat sekali. Sekarang sudah 8 bulan saya pelihara, sudah panen lebih dari 3 kali. Jadi hasilnya memang cukup berbeda, cukup signifikan. Oke, itu dari faktor bibit saya rasa mempengaruhi 50% keberhasilan. Jadi jika ingin memperbesar kemungkinan keberhasilan membuahkan dalam pot, belilah bibit yang hasil sambung ataupun cangkok dan sebagainya, sehingga varietasnya dijamin unggul. Yang kedua, 20% adalah media tanam. Ya, media tanam harus berisikan media-media yang sesuai. Ya, ini saya ambil sampel saja. Salah satunya yaitu yang ada di pot buah tin ini atau ini. Ya. Ini warnanya seperti ini ya. Ini menandakan komposisi yang bagus. Jadi 20 atau 15% atau 20% faktor lainnya adalah media tanam. Memang karena kita sudah membeli bibit yang mahal, biasanya kesalahan-kesalahan adalah cukup tanam dengan tanah biasa, padahal secara logika dia hanya memiliki media tanam sebesar 50 cm ini, dan dia dipaksa untuk berbuah lebat, sehingga apa yang ada berada dalam pot 50 cm ini harus memiliki nutrisi yang cukup sehingga bisa menunjang faktor mereka memiliki buah yang lebat. Contoh di buah tin ini, komposisinya apa yang terbaik? Saya bisa sharing. Komposisinya adalah tanah, kompos, pupuk kandang, kokopit, dan bisa ditambahkan arang sekam dengan komposisi 1:1:1. Nah, untuk praktisnya, semua media ini saya tidak campur sendiri karena repot. Saya beli di toko bunga yang sudah karungan, itu harganya Rp10.000. Cukup murah karena satu pot begini biasanya hanya menghabiskan 1 karung saja. Oke, nah selanjutnya 15% tambahan lainnya
itu adalah pupuk. Pupuk di sini saya akan bahas pupuk kimia yang saya pergunakan. Yang pertama adalah ini pupuk NPK warna biru ya, ciri-cirinya. Ini nutrisi lengkap tanaman. Ini saya beli dengan harga Rp15.000, kemasan plastik 1 kg di toko pertanian. Yang kedua adalah pupuk TSP untuk penguatan akar dan daun fungsinya. Nah, ini saya beli dengan harga yang sama, Rp10-15.000 per kilogram. Hampir semua toko pertanian pasti menjual ini. Yang ketiga, pupuk KCL warnanya merah. Ini saya beli Rp10-15.000 juga per kilogram. Ada di toko pertanian dalam kemasan plastik. KCL ini merangsang buah. Yang ini TSP merangsang akar, daun, dan batang. Ini adalah nutrisi lengkap. Nah, cara pengaplikasiannya saya akan tunjukkan contoh di salah satu tanaman. Oke. Kita akan berikan contoh di sini di jeruk pamelo merah. Ini cukup besar. Ini sedang tren buah ini. Kalau berbuah cukup mahal ya harganya. Saya pernah melihat di Trubus di Provinsi Lampung itu harganya Rp750. Biasanya tanah saya pinggirkan seperti ini ya, dengan merata sampai dengan sebelah sana. Oke. Yang pertama, aplikasi pupuk NPK sebanyak 1 sendok makan. Itu contoh saja seperti itu, diaplikasikan merata ke seluruh bagian. Kemudian TSP 1 sendok teh cukup. Kemudian terakhir pupuk KCL sebanyak 1 sendok teh. Seperti ini, kemudian saya kembalikan lagi tanahnya. Nah, aplikasi pupuk ini saya sarankan dilakukan setelah penyiraman, karena kalau sebelum penyiraman atau setelah pemupukan kita lakukan penyiraman, biasanya pupuk akan mengumpul ke satu tempat media yang rendah. Dia akan berkumpul di situ. Konsentrasinya tidak terlalu bagus apabila pupuk berkumpul di satu media tertentu. Oke, setelah 50% pemilihan bibit, 15%-nya media, 15%-nya pupuk. Nah, yang terakhir adalah perawatan, yaitu penyiraman dan pemangkasan. Penyiraman dapat dilakukan 1 hari sekali minimal. Kalau tidak sibuk bisa 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Serta pemangkasan bertujuan untuk merangsang buah dan menjaga estetika tanaman. Oke, itu tips dari saya untuk 100% keberhasilan tabung pot. Jadi bagi para penghobi baru, harap diperhatikan 4 komponen tersebut, yaitu pemilihan bibit, pupuk, media tanam, dan penyiraman atau perawatan. Dan untuk para hobis yang ingin memiliki koleksi banyak seperti ini, dapat memulai dengan mengoleksi bibit tanaman yang harganya murah dan cepat berbuah. Mungkin akan saya bahas video selanjutnya. Jika setuju, bisa komen di bawah. Saya akan buatkan video bagaimana memiliki kebun tabung pot jika budgetnya minim. Oke. Atau yang kedua, saya akan bahas tabung pot jumbo di belakang. Itu bagaimana merawat tabung pot ukuran besar. Oke, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.